会心痛，依然奋勇去战斗，才叫英雄。抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，孤魂在放肆狂涌，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后，让现实无路可投，绝望着希望传柔，也依旧无所谓的伤，左追右手奔逃，双生的烈焰出鞘，追去风声剑招拆场。Mengaum kulitnya raungan yang menghancurkan langit tiba-tiba bergema dari tenggorokan Dai Mubai saat dia tiba-tiba menarik kembali tinjunya yang terkepal erat, api seperti cahaya yang intens membumbung di sekelilingnya. Saat dia langsung melepaskan 6 cincin rohnya, otot tiba-tiba membengkak. Permukaan kulitnya tiba-tiba menampakkan bulu bergaris hitam dan putih. Pengaruh tirani raja di antara binatang tiba-tiba meledak ke segala arah. Gelombang menyebar keluar di pasir di bawah kakinya. Saat mata jahat itu memancarkan kekuatan yang mendominasi bahkan membuat Sahorse Douluo lebih dari 200 meter jauhnya merasa agak tergerak. Kuda laut Douluo melambaikan tangan kanannya, dan ombak di depan segera mulai bergolak, mencapai ketinggian 10 meter. Secara tak terduga dan langsung menutup semua jalan ke depan. Air laut yang hampir mendidih bergemuruh dengan kekuatan gemetar surga, tetapi tidak tumpah ke batas-batas laut di dalam laut, bahkan sehelai rambut pun. Menghadapi keadaan seperti itu, Dai Mubai tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Cincin roh ketiganya tiba-tiba berkedip, sepenuhnya menggunakan kemampuan cincin roh 1000 tahunnya. Transformasi Fajra Macan Putih. Tubuhnya yang semula sudah tinggi dan kokoh mengembang sekali lagi. Bulu putihnya berubah menjadi keemasan dalam sekejap. Karakter raja di dahinya menjadi lebih jelas, karena setiap otot tampak meledak dengan kekuatan ledakan. Di bawah amplifikasi transformasi Fajra Macan Putih, Dai Mubai meraung. Cahaya keemasan yang intens memenuhi udara di depannya. Gelombang cahaya macan putih melesat keluar dan berubah menjadi cahaya putih intens yang menembak langsung ke ombak. Di tengah suara ledakan, sebuah lubang besar tiba-tiba meledak terbuka melalui gelombang itu. Pada saat yang sama, tubuh agung Dai Mubai melesat ke depan, menerjang langsung ke arah ombak dengan agresivitas yang tiada taraf. Hong 30 meter atau lebih di mana gelombang cahaya macan putih menyerang benar-benar terbuka. Gelombang mencapai langit itu memercik ke segala arah seperti bunga yang disebarkan oleh seorang dewi. Tapi gelombang yang lebih dahsyat bertemu dengan Dai Mubai, menghantam tubuh keagungannya. Sepertinya sosok emas Dai Mubai akan ditelan oleh ombak yang menakutkan itu. Jantung Zuzu King berdebar kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, tetapi diblokir oleh Tang San. Tang San berkata dengan suara rendah, "Tidak apa-apa, karena bos Dai berani menyerang ke laut seperti ini. Tentu saja dia memiliki kepercayaan diri. Kita akan menunggu dan melihat." Melihat Dai Mubai ditelan oleh ombak dengan banyak guntur tetapi sedikit hujan, para Spirit Masters laut berpakaian kuning di pantai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Di dalam hati mereka semua berpikir bahwa Spirit Masters darat biasa-biasa saja. Meskipun laut di dalam laut bukanlah lautan yang sebenarnya, di bawah kendali kuda laut Douluo, tempat ini akan lebih berbahaya daripada lautan yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, bersamaan dengan gemuruh, seekor kuda laut raksasa sepanjang 5 meter tiba-tiba terbang keluar dari lautan, berputar di udara, memancarkan cahaya biru. Saya mengerti. Mata Tang San menunjukkan jejak cahaya yang mengagumi. Bos Dai menggunakan metode yang biasa kami lakukan untuk mendarat di Pulau Sagot. Dia tidak bisa berenang, tapi dengan kekuatannya, berjalan di dasar laut untuk sementara waktu bukanlah masalah. Laut di dalam laut ini memang tidak sedalam samudera sungguhan. Dia bisa berjalan melintasi dasar laut dengan mengandalkan White Tiger Barrier. Kata-kata Tang San baru saja jatuh ketika, bersama dengan ledakan, satu kuda laut besar demi satu berputar keluar dari laut. Jelas, ini adalah makhluk roh laut di dalam tahta. Mereka tampaknya memiliki kekuatan monster roh 1000 tahun.
Setiap kuda laut yang menerobos ombak sepertinya tidak sadarkan diri, tanpa cedera yang terlihat. Tak lama kemudian, hanya 5 meter dari pilar suci kuda laut, ombak tiba-tiba bergulir kembali. Aliran air yang sangat besar melonjak, dengan ganas menghantam layar cahaya di atas. Tubuh yang berkilauan dengan cahaya keemasan melonjak dalam gelombang ini. Menarik napas dalam-dalam. Kedua tangan mengayun ke belakang, menggunakan dorongan dari gelombang. Dia dengan stabil mendarat di depan Sahorse Douluo. Mata kuda laut Douluo mengungkapkan sedikit pujian. Mengangguk ke Dai Mubai. Memiliki kekuatan roh tirani dengan energi raja. Raja di antara roh binatang. Mengandalkan kemampuan roh ketiga untuk menerobos cobaanku. Di antara tuan roh tanah, kamu juga bisa dianggap sebagai sosok yang luar biasa di tingkat kaisar roh. Bahkan lebih pada usia yang begitu muda. Pantas saja Anda akan percaya diri untuk datang ke sini. Baik. Anda memenuhi syarat untuk menerima cobaan dari Tuan Sagot. Terima kasih banyak. Dai Mubai menjawab hanya dengan 2 kata sederhana. Selesai berbicara, dia langsung menepi. Melihat yang lainnya masih di pantai menggunakan pandangannya untuk mengirimkan beberapa jenis informasi. Yang lain mungkin tidak bisa melihatnya. Tapi dia yakin Tang San pasti bisa. Pujian di mata kuda laut Douluo bukan hanya karena kekuatan Dai Mubai, melainkan karena dia tidak membunuh makhluk roh laut di laut. Tang San bisa menebak metode Dai Mubai untuk mencapai pilar suci kuda laut. Sebagai pengendali sebenarnya di sini, bagaimana dia tidak bisa tahu? Tang San benar-benar melihat pandangan Dai Mubai, dan dari dalam juga mengerti apa yang ingin dikatakan Dai Mubai kepada mereka. Segera dia berpaling ke yang lain. Pergi ke pilar suci kuda laut sebenarnya bukanlah ujian kuda laut Douluo bagi kami. Dai Mubai memberitahu kami bahwa itu tidak sepenuhnya sulit. Di dalam laut ini, hanya ada kuda laut dengan kekuatan seperti itu. Tanpa makhluk roh laut yang lebih kuat lagi. Suzuki kamu kedua. Baik, Suzuki menjawab. Dia tidak melakukan gerakan persiapan seperti yang dilakukan Dai Mubai. Tubuhnya melonjak saat dia melepaskan jiwanya. Kemampuan roh pertamanya Hell Rush Stab dilepaskan di udara. Dan dia tiba-tiba berakselerasi, menuju langsung ke ombak. Dibandingkan dengan Dai Mubai, dia bahkan lebih cepat, bergerak maju tanpa hambatan seperti hantu. Dalam sekejap dia sudah melonjak lebih dari 10 meter. Ketika dia hanya setengah meter dari layar cahaya yang berasal dari pilar suci kuda laut, dia tiba-tiba berubah arah di udara dan menembak langsung ke pilar suci kuda laut. Gelombang ganas tentu saja tidak akan membiarkannya lewat seperti itu. Dan gelombang laut menyerbu ke arah Suzuki. Gayanya saat menghadapi gelombang benar-benar berbeda dari Dai Mubai. Hanya melihat kilatan cahaya ungu di sekelilingnya. Sama-sama melepaskan pancaran dari kemampuan roh ketiganya. Bayangan kosong hitam tampak terpancar dari tubuhnya. Dengan tenang memotong gelombang itu adalah kemampuan roh ketiga Suzuki. Hell Chop. Air laut yang ganas. Ketika hampir menabrak tubuhnya, menyapu kedua sisinya, Hell Chop langsung membelah gelombang di depannya. Sekarang, Suzuki sudah mendekati 30 meter. Tentu saja dia tidak akan memilih gaya yang sama dengan Dai Mubai, yang merendam air. Dia tidak memiliki fisik tirani Dai Mubai, tetapi sebagai master roh tipe serangan ketangkasan, dia memiliki caranya sendiri. Tepat saat dia akan jatuh ke dalam gelombang, Hell Chop muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini itu tidak ditujukan untuk membelah gelombang di depan, melainkan secara aneh memotong segitiga. Ketika momentumnya hampir habis, ujung jari kakinya menyentuh gelombang yang dipotong oleh Hell Chop miliknya. Kemampuan roh pertamanya yang diluncurkan oleh Hell Rush Stab sekali lagi, dan dia menyerang ke depan. Meskipun daya apung air laut jauh lebih tinggi daripada air minum, seberapa besar? Tetapi perbedaan kecil dalam daya apung ini cukup untuk membawa Suzuki. Hell Chop membuka jalan. Hell Rush Stab membawanya ke depan. Kedua kemampuan roh yang bergabung bersama memiliki efek luar biasa dalam melewati laut ini. Dalam sekejap, setelah kira-kira 10 kecepatan, Suzuki akhirnya menerobos batasan ombak, mendarat tanpa suara di sebelah Dai Mubai, tanpa terkena setetes air pun, tanpa wajah merah, tanpa napas tergesa-gesa. Dia menarik jiwanya, mengangguk sedikit ke Sahorse Douluo.
Wajah ketat kuda laut Douluo menunjukkan sedikit senyuman. Sangat bagus. Saya bisa menggambarkan tampilan Anda sebagai menakjubkan. Master Spirit tipe serangan agility. Roh tipe kucing. Sama-sama fokus pada kecepatan dan serangan. Kekuatan Anda mungkin tidak setara dengannya, tetapi Anda bahkan lebih baik darinya. Tampaknya bahkan lebih muda dari dia. 6 Kaisar Roh Cincin. Rupanya pemahaman saya tentang Tuan Roh Tanah benar-benar sedikit kurang. Anda sama-sama memenuhi syarat untuk menerima persidangan Tuan Seagot. Suzuki sekali lagi memberi hormat pada kuda laut Douluo dan berjalan ke samping Daimu Bai. Menggenggam tangan besarnya yang masih basah. Berdiri di sana dengan tenang. Di mata mereka tidak ada jejak kekhawatiran. Karena mereka percaya pada kekuatan rekan-rekan mereka. Ke darat, Ao kecil. Rongrong. Terserah kamu, Oscar tertawa terbahak-bahak. Berkata, tidak masalah. Rongrong. Ayo pergi. Oscar dengan cepat memakan salah satu sosis cermin tiruan yang dihasilkan oleh kemampuan roh ke-6-nya. Dengan kilatan cahaya keperakan, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dan Oscar lainnya segera muncul di sampingnya. Dia tidak hanya memakan kemampuan roh bersama ke-6-nya, tetapi juga secara bersamaan menggunakan kemampuan tulang rohnya, klone. Klon Oscar yang tampak membungkuk, membawa Ning Rongrong di punggungnya dan dipimpin oleh tubuh utama Oscar. Secara bersamaan berlari menuju laut di dalam laut. Cahaya hitam secara bersamaan muncul di tubuh utama Oscar dan klonnya. Kedua tubuhnya secara bersamaan menggunakan Hell Rush Staff. Itu benar. Sosis cermin tiruan yang dimakan Oscar terbuat dari setetes darah Suzuki. Namun, kemampuan cloningnya memiliki kekurangan yang cukup besar dibandingkan dengan ketika Suzuki menggunakannya. Dan kontrol tubuhnya secara alami juga tidak dapat dibandingkan dengan Suzuki. Namun, jangan lupa saat ini Oscar tidak sendirian melangkah ke laut di dalam laut. Cahaya menyilaukan yang indah melintas di belakang bagian belakang tiruan Oscar. Pagoda Udin berkaca 9 harta karun muncul di atas telapak tangan Ning Rongrong. 3 lantai pertama pagoda mekar dengan cahaya secara bersamaan. Dan penguatan kekuatan kemampuan roh pertama Ning Rongrong. Amplifikasi ketangkasan kemampuan roh kedua. Dan amplifikasi kekuatan roh kemampuan roh ketiga secara bersamaan jatuh di atas Oscar. Hanya apa yang disebut kekuatan murni menaklukkan 10 skema. Sementara penggunaan Oscar atas kemampuan musang neraka secara alami tidak sebanding dengan Suzuki. Saat ini dia memiliki 70% peningkatan kemampuan Ning Rongrong. Mampu menggunakan 80% dari kemampuan Suzuki. Sementara miliknya kekuatan roh, ketangkasan dan kekuatan semuanya melampaui Suzuki sejauh ini. Hell Chop sama-sama ditembakkan. Meskipun pengaplikasian Oscar tidak begitu cerdik, kekuatan Hell Chop meningkat secara substansial. Dan celah yang dipotong di air laut bahkan lebih besar, cukup untuk memberinya cukup waktu untuk merespon. Dan kemampuan tubuh klon berubah seiring dengan kemampuan tubuh utama Oscar. Oleh karena itu amplifikasi Ning Rongrong ke Oscar sama-sama mempengaruhi klon. Meskipun tubuh klon hanya memiliki 70% atau lebih dari kekuatan Oscar, itu tidak harus meluncurkan Hell Chop. Cukup membawa Ning Rongrong untuk mengikuti di belakang Oscar sudah cukup. Pemandangan luar biasa muncul di atas lautan di dalam laut. Satu orang di depan. Cahaya hitam terus berkedip-kedip di tangannya. Terus-menerus melompat ke depan. 2 orang di belakang. Yang satu menggendong yang lain di punggungnya. Dan di tangan orang yang sedang menggendong pagoda yang megah itu menembakkan 3 garis cahaya yang bersinar ke orang tersebut, di depan seperti jembatan yang menghubungkan mereka bersama. Ketika mereka tiba di pilar suci kuda laut, waktu yang dibutuhkan mereka sebenarnya bahkan lebih pendek dari Suzuki. Melihat konfigurasi cincin roh ideal Oscar dan Ning Rongrong dari 6 cincin roh secara bertahap lenyap, kuda laut Douluo secara bertahap berdiri. Pertama melihat Ning Rongrong. Semangatmu adalah Seven Treasure Glazed Tile Pagoda. Meskipun berada di lautan ini, dia masih tahu 7 sekte besar dari Master Roh Darat. Ning Rongrong sedikit tersenyum. Tidak seperti budak atau sombong yang berkata, seharusnya pagoda ubin 9 harta karun. Tapi junior benar-benar dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Pagoda ubin kaca 9 harta karun. Mata kuda laut Douluo mengungkapkan cahaya termenung. Bagus.
Pagoda Ubin 9 harta karun yang bagus. Beralih ke Oscar. Tatapan Sahorse Douluo ini menjadi sedikit ragu. Sangat sulit untuk dibayangkan. Aku sebenarnya tidak bisa melihat apa jiwamu. Sepertinya kamu memiliki kemampuan yang sama dengan nona muda itu. Tapi aku masih tahu itu bukan. Dari betapa tidak terbiasa dengan penggunaan kemampuanmu. Itu benar-benar bukan kemampuan asli Anda. Bisakah Anda memberitahu saya apa semangat Anda? Oscar tersenyum sedikit. Jika aku memberitahumu apa jiwaku, akankah persidangan Tuan Sagot sedikit lebih mudah? Kuda laut Douluo tersenyum sedikit. Berkata, itu tidak terserah aku. Oscar memandangi tatapan mata guru roh laut level Douluo yang membara. Berkata, semangatku adalah sosis. Atau tepatnya, aku adalah kaisar roh sistem makanan. Adapun mengapa aku bisa menggunakan kemampuan itu sekarang, aku yakin kamu bisa menebaknya. Sistem makanan Spirit Master. Sahorse Douluo menatap kosong sejenak. Saat ini dia merasa agak seperti lawan yang melihat Shrek Seven Devils berpartisipasi kembali dalam turnamen Elite Akademi Master Jiwa lanjutan kontinental yang pertama tiba di pilar suci kuda laut. Dai Mubai sebenarnya telah membuat kuda laut Douluo ini sangat terkejut. Tetapi tiga berikutnya masih sama mengkhawatirkan. Yang paling membuatnya kaget adalah pasangan yang baru saja datang ke sini. Satu sistem makanan Spirit Master, satu sistem pendukung Spirit Master. Mereka benar-benar bisa melewati cobaan ombak, terus mencapai pilar suci kuda laut. Terutama yang terpenting dialah bahwa guru roh benua Douluo ini semuanya sangat muda. Tampaknya baru berusia 20 tahun. Tapi keempat di depannya ini masih semuanya kaisar roh dengan konfigurasi cincin roh yang ideal. Melalui keempatnya, kuda laut Douluo sudah dengan jelas mengenali bagaimana tuan roh tanah yang datang kali ini cocok bersama. Pada waktunya, masa depan para pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Sementara Sahorse Douluo berpikir dalam-dalam di sisinya. Di pantai terjadi pertengkaran. Siang-siang, biarkan aku membawakanmu. Ma Hongjun membujuk. Bai Cheng Xiang dengan keras menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak selalu bisa membuat kalian semua kesulitan. Ketika Ma Hongjun ingin berbicara lagi, Bai Cheng Xiang telah melempar dirinya keluar tanpa ragu sedikit pun. Sosok yang berkedip. Dia menebarkan sayap gesit seperti bayangan putih terbang langsung ke laut di dalam laut. Tang San memberi isyarat kepada Ma Hongjun dengan matanya, dan Fatih buru-buru mengejarnya. The Phoenix Spirit melepaskan. Kemampuan roh ketiga Phoenix Ascension membentuk dua sayap api raksasa, melesat setelah Bai Cheng Xiang. Jika Bai Cheng Xiang menemui bahaya, dia juga akan menjaganya dari belakang. Tindakan mereka secara alami menarik perhatian kuda laut Douluo. Saat dia melihat 4 cincin roh Bai Cheng Xiang dan 5 cincin roh Ma Hongjun, dalam hati dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun. Akhirnya beberapa anak muda yang tidak berada di level Kaisar Roh. Sebenarnya, bahkan dia tidak mengerti mengapa pikirannya, yang biasanya tenang seperti sumur tua yang kering, akan bergetar seperti ini pada beberapa anak. Namun, pikiran kuda laut Douluo tidak rileks lama sebelum matanya kembali mengungkapkan keheranan. Siluet putih Bai Cheng Xiang menembus ombak seperti gumpalan asap. Sekalipun ombaknya berdesak-desakan, mereka tetap naik dan turun seiring air pasang. Dan Bai Cheng Xiang tampak melihat lubang jarum yang muncul seiring dengan pergerakan ombak. Bahkan di tempat-tempat yang sepertinya tidak ada celah, dia masih bisa dengan mudah menemukan beberapa celah untuk dilewati. Jarak lebih dari 200 meter, praktis hanya dalam beberapa idling. Kabut putihnya seperti siluet telah jatuh dari udara, berdiri dengan stabil di platform pilar suci kuda laut. Dalam hal kecepatan, bahkan sampai sekarang, Bai Cheng Xiang adalah yang nomor 1. Dekat di belakang Bai Cheng Xiang, Fatih bergerak maju lebih langsung. Tanpa mengelak, dia langsung menerobos ombak, menggunakan kedua kemampuan roh hebat Bating Fire Phoenix dan Phoenix Ascension. Kali ini dia telah mempelajari pelajaran dari terakhir kali di arena roh besar laut luas. Ketika dia menabrak ombak, dia menarik sayapnya sedekat mungkin, menggunakan momentum untuk menerobos. Dan begitu dia muncul di sisi lain, sayapnya segera terbuka, berakselerasi sekali lagi, menerjang gelombang berikutnya.
Awan besar uap putih membubung di udara di atas laut di dalam laut. Ma Hongjun menggunakan cara langsung dekat dengan barbar ini untuk menerobos penghalang gelombang demi gelombang, menjadi gelombang ke-6 yang mendarat di platform pilar suci kuda laut. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi Spirit Master tipe kecepatan murni. Sahorse Douluo memandang Bai Chengxiang. Bai Chengxiang mengangguk pelan. Sahorse Douluo tersenyum, menarik, sangat menarik. Tatapannya beralih ke Ma Hongjun yang baru saja mendarat di peron. Sama-sama tidak ternoda oleh setetes air. Api suhu tinggi. Roh Phoenix. Hanya dari roh. Di tanah kering. Kamu harus menjadi guru roh berkualitas tinggi. Sayangnya, kekuatan rohmu masih tertinggal sedikit. Ma Hongjun tersipu. Meskipun dia juga telah mencapai peringkat ke-60. Dibandingkan dengan yang lain, dia benar-benar tertinggal. Tepat pada saat ini, Tang San di pantai membawa Xiao Wu menjadi orang terakhir yang bergerak. Kuda laut Douluo pada awalnya tidak memperhatikan. Bagaimanapun, laut di dalam laut sebelum mereka berada di bawah kendalinya. Dan segera dia menemukan sesuatu yang salah. Tanpa sadar dia berbalik untuk melihat, dan langsung tertegun. Tangan kanan Tang San dengan erat memegang pinggang ramping Xiao Wu untuk melayang di udara. Xiao Wu tampaknya tanpa persepsi apapun di dunia luar. Kepang kala jengkingnya yang panjang tergantung di dadanya. Dia bersandar di bahu Tang San dengan tatapan kosong di matanya yang indah. Rambut biru, mata biru, temperamen anggun, penampilan tampan, melonjak di udara. Tang San dan Xiao Wu tidak menimbulkan asap dan api, seperti sepasang sahabat abadi. Akan terkena gelombang pengisian. Di tangan kiri Tang San muncul palu hitam, panjang 1,5 meter, martil besar. Hanya dengan sedikit goyangan di pergelangan tangannya, tanpa mengambil posisi apapun, gelombang raksasa di depan mereka tersebar dengan ledakan, dan membawa Xiao Wu untuk terbang ke depan di udara. Dia tidak terlalu cepat, tapi dia tampak begitu anggun dan alami. Seolah gelombang raksasa yang mencapai langit di hadapannya hanyalah masalah sederhana. Clear Sky Hammer milik Tang San ditempa di bawah air terjun. Tidak peduli seberapa besar ombaknya, tetapi mereka masih jauh dari sebanding dengan air terjun setinggi beberapa ratus meter. Dan kekuatan rohnya saat ini jauh lebih tinggi daripada saat itu. Menggunakan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk terbang. Dengan Clear Sky Hammer untuk membuka jalan. Meskipun ombaknya melonjak, bagaimana mereka bisa menghentikan jalannya ke depan? Di bawah pengaruh Clear Sky Hammer, suara gemuruh menyebar secara ritmis. Gelombang raksasa itu sepertinya membuka jalan untuk menyambut mereka. Dan dalam sekejap, Tang San telah membawa Xiao Wu sebagai yang terakhir mendarat di platform pilar suci kuda laut. Jika kekuatan Oscar bisa dikatakan membingungkan kuda laut Douluo, maka Tang San di hadapannya bahkan lebih tidak bisa dipahami. Dari tubuh Tang San, dia jelas tidak melihat cincin roh. Sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan level apa yang telah dia capai dari kekuatan roh yang dia lepaskan. Tetapi dia masih bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa. Faktanya, gelombang raksasa Sahorse Douluo mengangkat untuk mendaratkan Spirit Master. Sangat sulit untuk dilewati tanpa setidaknya budidaya peringkat ke-50. Keadaan khusus Bai Chengxiang tidak bisa dilihat sembarangan. Melihat Tang San dari atas ke bawah, tatapan kuda laut Douluo tiba-tiba berubah menjadi dingin. Menurut urutan barusan itu baik-baik saja saat berbicara. Tangannya membentuk segel, dan semua orang merasakan energi dengan tenang menyebar. Laut yang mendidih itu segera menjadi tenang. Dan layar cahaya yang terpancar dari atas pilar suci kuda laut juga menghilang dengan tenang melihat mata kuda laut Douluo menatap dingin. Tang San agak bingung. Ketika dia melihat Slack Seven Devils lainnya, semua orang juga mengungkapkan ekspresi kosong. Mata jahat Dai Mubai tiba-tiba memancarkan cahaya, seolah memikirkan sesuatu. Berkata kepada kuda laut Douluo, "Senior, ada sesuatu yang menurutku pertama-tama harus aku jelaskan. Kami bukan dari Spirit Hall. Kamu juga harus melihat bahwa Rorongrong adalah pagoda ubin 9 harta karun. Dia berasal dari sekolah ubin kaca 7 harta karun. Little Sun adalah dari Clear Sky School. Aku dan Zhu King berasal dari keluarga Star Luo Imperial. Siang-siang adalah murid dari Speed Clan bawahan Clear Sky School. Sedangkan untuk Little Ao dan Fatih,
Mereka adalah Spirit Masters gratis. Ketika dia berbicara tentang setiap orang, dia menunjuk ke mereka. Mendengar kata-kata Dai Mubai, Tang San adalah orang pertama yang menyadari. Sebagai Spirit Master Tanah, dan terlebih lagi semuanya begitu muda dan sekuat ini, Sahorse Douluo ini akan dengan mudah menganggap mereka berasal dari Spirit Hall. Dan saat itu dengan serangan Spirit Hall di Pulau Sagot, Sahorse Douluo ini secara alami tidak akan memiliki kesan yang baik. Dai Mubai tiba-tiba menjelaskan sejarah semua orang untuk meniadakan dugaan kuda laut Douluo. Itu tidak berarti bahwa kemampuan Tang San untuk berefleksi tidak sama dengan Dai Mubai, melainkan karena Dai Mubai adalah orang pertama yang melangkah ke platform pilar kuda laut suci, dan dengan jelas melihat sikap lembut kuda laut Douluo terhadap semua orang. Tetapi sebagai yang terakhir mencapai platform pilar kuda laut suci, garis pandang Tang San sebelumnya terputus oleh ombak yang mengamuk, dan tentu saja tidak melihat apa yang terjadi di sini, dan hanya samar-samar dapat melihat apa yang terjadi. Benar saja, bersama dengan penjelasan Dai Mubai, ekspresi kuda laut Douluo menjadi rileks, dan dia dengan santai bertanya, karena kalian berasal dari latar belakang yang berbeda, dari antara langit selatan dan laut utara, kenapa kalian semua berkumpul bersama? Tang San tersenyum. Karena kita satu sekolah bersama. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya, tapi kita lulus dari Akademi Shrek. Oscar menambahkan, kami masih pernah mewakili Akademi Shrek untuk berpartisipasi dalam turnamen elite Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental, dan terlebih lagi meraih kemenangan tertinggi.才叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击破。